Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ya, alangkah baiknya kita berdoa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian terima bisa kalian serap dan kalian aplikasikan. Ya, amin, amin ya robbal. Amin. Silakan ketua kelas untuk memilih soal. Siap. Belajar kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, saya akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya Kak ya, karena saya lihat ada yang tidak masuk. Tapi mungkin ya dengan mengabsen ini saya akan lebih bisa paham kamu atau kalian semua. Baik, yang pertama ada Lia, oke, Adira, Alisa Rahma, Alisa Reski. Oke, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, saya pengen ada ice breaking dulu biar semangat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, selamat siang, selamat malam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya. Oke, siapa yang masih ingat terkait dengan pembelajaran yang minggu lalu? Yuk, siapa? Ya, Adela. Perkenalkan, nama saya Delia Saskia Nabila. Saya ingin menjawab pertanyaan tersebut, yaitu ada BUMN, BUMS, BUMD. Ya, tentang apa dulu dong? Tentang Badan usaha milik negara, bentuk badan. usaha. Ya, bentuk-bentuk badan ya, kata-katanya ada BUMD, BUMN, BUMS. Oke. Kemudian ya, sekarang kita masuk kepada materi ya yang mau kita pelajari terkait tentang rencana usaha kecil dan menengah. Rencana usaha kecil dan menengah. Nah, pertanyaannya nih, kan tadi udah fokus tuh, udah sedikit, udah mengingat terkait dengan ya pembelajaran yang lalu ya tentang bentuk badan usaha. Tadi agak sedikit lupa tapi nggak apa-apa, tapi masih ingat ya, maksudnya bentuk badan usaha yang macam-macamnya, BUMN, BUMD, BUMS ya. Oke. Ya, selanjutnya ya tentang rencana usaha kecil dan menengah. Ya, apa sih yang kalian ketahui tentang peluang? Ya, siapa yang tahu tentang peluang? Dinda, ayo berdiri. Suaranya nak, biar semangat. Kenalkan, nama saya Dinda Landari. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Peluang ialah kesempatan yang dapat dilakukan dalam berbisnis. Oke, itu dulu. Kesempatan ya peluang ya untuk melakukan bisnis. Nah, kemudian ada berapa macam sih ya terkait dengan pengolahan makanan? Siapa yang tahu? Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sirsa. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada dua macam, yaitu yang pertama nabati, terdiri dari tumbuhan dan buah-buahan. Oke. Yang kedua hewani, terdiri dari ayam, daging, ikan, keju, dan telur. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, jadi pengolahan itu ada dua macam, yaitu dari sumber dari nabati dan hewani. Baiklah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran ya nak. Rencana usaha kecil dan menengah. Oke, motivasi ini ya. Siapa yang tahu? Siapakah beliau? Apa Ridwan kah? Siapakah beliau? Nah, motivasi kali ini ya, Ibu mau menyampaikan terkait dengan
hobi yang dibayar. Ya, jadi pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, kita punya hobi ini. Ya, kita senangin tuh hobi tersebut. Ya, kemudian gimana caranya nih untuk jadi peluang? Nanti kan ada peluang. Ya, kemudian kita lakukan satu usaha dari hobi itu. Ya, akhirnya menjadi peluang. Ya, nah contohnya siapa yang tahu dari hobi menjadi peluang? Oke, silakan dokter. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya akan menjawab contoh dari hobi yang dibayar, yaitu fotografer dan seniman. Oke, kan? Oke, yang suka foto-foto dia pastikan kalau dia itu, oh saya senang foto. Kemudian dia tekuni, dia pelajari, ya. Kemudian dia cari tahu bagaimana menggunakan atau fotografer atau menggunakan kamera yang bagus, dia pengambilan angle-nya bagaimana yang bagus. Kemudian akhirnya menjadi peluang usaha. Ya. Kemudian ada juga makanan. Kan sekarang marak nih kuliner, orang yang hobi masak, ya. Kemudian usaha, ya. Kemudian mendapatkan keuntungan. Lain halnya kalau ada yang hobinya makan. Kalau hanya hobinya makan, berarti kan cuma makan doang. Tapi kalau hobinya masak, ya pasti dia akan berusaha untuk bisa gimana caranya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dijual kepada masyarakat atau teman sekitarnya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran, ya. Saya bisa minta tolong untuk membaca bersama-sama. Silakan untuk dibaca bersama. Melalui diskusi kolaboratif, peserta didik dapat membuat rencana usaha pengolahan makanan berbahan dasar nabati atau hewani. Oke, jadi di sini melalui diskusi kolaboratif, peserta didik dapat membuat rencana usaha pengolahan makanan berdasarkan sumbernya nabati atau hewani. Nanti yang akan kalian lakukan ini. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, ya, PJBL, Project Based Learning. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Ya, menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Oke. Yang ketiga, menyusun jadwal, ya, pelaksanaan proyek. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian lakukan. Ya. Yang terakhir, mengevaluasi pengalaman dari apa yang sudah dilakukan oleh kalian. Ya, nah di sini yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Nanti saya akan menayangkan video pembelajaran, ya, yang insya Allah kalian simak karena terkait dengan usaha yang dilakukan oleh usaha tujuan, yang mungkin bisa menginspirasi kalian untuk bisa, menggali potensi kita. Kita tuh bisanya apa? Ya, bagaimana nanti caranya untuk membuat hal tersebut? Bagaimana upayanya, memasarkannya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari nanti hasil dari tayangan yang sudah kalian tonton, kalian perhatikan, kalian cermati, ya. Nah di situ nanti kalian harus tahu apa yang kalian tonton. Pertama, apa yang melatar belakang usaha tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, upaya apa yang dilakukan untuk membuat usaha. Jadi nanti pertanyaannya ini akan dijawab setelah penayangan video. Paham? Selanjutnya ini ada diskusi. Nanti kalian nanti berbentuk satu kelompok. Ya, satu kelompok 4 orang. Ya, masing-masing nanti berkontribusi untuk kelompoknya. Memaksimalkan jawaban apa yang bagus, ya, untuk, ya, tugas tersebut. Saya sudah memberikan LKPD, ya, dari peserta didik, yang memang ini sudah kita lakukan, ya, kegiatan ini sudah kita lakukan
beberapa hari sebelumnya ya ini tidak untuk yang pertama, maka saya sudah memberikan LKPD, kalian sudah berusaha untuk mengerjakannya, kemudian saya juga sudah sempat untuk mengevaluasinya ya, kemudian sampai menghasilkan suatu produk. Apa produknya? Pertama PPT ya, PowerPoint yang memang saya mintanya pakai menggunakan Canva. Ya. Yang kedua, logo produknya dari apa yang sudah kalian buat. Seperti itu. Jadi ada dua, ya, ada PPT, Canva, dan logo produk yang dihasilkan. Itu juga sudah dalam proses tadi, ya, sebelumnya sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan, ya. Nah, ini tinggal tahap akhir dari penyelesaian proyeknya. Nah, diskusinya itu ya, kalau yang memang sudah kita lakukan itu adalah diskusi tentang sumber daya nabati atau hewani yang nanti akan kalian pilih itu. Masing-masing kelompok nanti pilih satu, ya, sumbernya. Ya nanti kalau misalnya mau usaha mau dulunya boleh, tapi sekarang fokus pada salah satu saja. Kalau pilih nabati ya sudah, nabati atau hewani silakan. Kemudian nanti kalian harus menganalisis 5W 1H. Ya. Kemudian di sini ada profil usahanya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT-nya. Ada apa kalian analisis juga. Kemudian ada produksi dan keuangannya yang nanti dalam laporannya. Kemudian ini ya produknya PPT Canva dengan logo produk yang sudah dihasilkan. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya mendesain. Udah kalian lakukan. Ya udah coba kalian apa aja yang buat kan begitu ya. Maka di sini ya kalian sudah bisa mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Sudah alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut, ya. Kemudian bahannya apa saja untuk membuat produk tersebut, begitu. Kemudian nanti dipresentasikan hasilnya. Kemudian nanti di sini hasil PPT-nya, ya, dan logo produknya. Oke. Di sini penyusunan jadwal pelaksanaan proyeknya, ya. Kalau untuk perencanaannya sudah kalian lakukan. Untuk pelaksanaan proyek, ya, peserta didik di sini, ya, diskusi menyusun jadwal penyelesaian pembuatan logo dan bahan presentasi dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian. Maksudnya saya kemarin ya. Sekarang tinggal actionnya saja. Sekarang tinggal hasil untuk melakukan presentasinya saja. Sudah siap ya masing-masing kelompok ya? Siap, Bu. Sudah siap ya? Siap, Bu. Ya. Kemudian memonitor dari apa yang sudah saya minta, kemudian kalian lakukan, tetap dipantau. Ya, di sini peserta didik menyelesaikan pembuatan logo produk dan PowerPoint rencana usaha kecil dan menengah dengan dipantau dulu. Ya, dipantau oleh saya. Itu project-based learning. Oke. Nah, menguji hasil. Setiap kelompok ya menyajikan hasil diskusi kelompok. Ya. Kemudian mempresentasikannya. Ya. Kemudian nanti ada menanggapi dalam sebuah pertanyaan dari hasil yang sudah dipresentasikan oleh temannya yang pada saat di depan presentasi. Jadi nanti harus fokus nih, harus benar-benar diperhatikan ya apa yang sudah dipresentasikan oleh temannya. Ya, kita langsung pada serius tapi tetap santai. Ya, tetap harus ada orientasinya. Kita harus belajar untuk menghargai temannya pada saat presentasi dan bertanya bila memang tidak pernah dengan jawaban ya nanti seperti apa oleh teman-teman. Next. Nah, di sini ada evaluasi pengalaman yang nanti akan terakhir ya akan saya mintakan untuk bisa dijawab ya dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi nanti hasilnya ya sebelum ada kesimpulan maka maksudnya ada itu evaluasi pengalaman. Nanti ada kesimpulan yang kalian simpulkan dari hasil pembelajaran yang kali ini. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ya. Oke, silakan berdiskusi dulu. Ya, berdiskusi terkait dari LKPD. Ya, LKPD-nya silakan dibuka lagi, ya, dibahas lagi, didiskusikan lagi, dibelajar lagi LKPD-nya.
Kalian sambil nonton dulu nih. Kelompok ya. Kita lewati dulu. Oke. Nanti kan ya, Kak? Terus saya DP-in buat bikin gerobaknya. Pokoknya selama 6 bulan saya mikir-mikir udah dapat satu outlet. Amin. Akhirnya ya udah setelah 6 bulan kumpul jadi satu outlet, kita launching hari pertama, besoknya balik modal, Pak. Karena 3 orang tertarik untuk join kemitraan gitu. Jadi join business opportunity. Oke. Lalu waktu aku makan siang di street sih, kalau varian yang paling aku suka sih biasanya ada alpukat, ada yang durian, ada yang strawberry juga. Banyak varian sih, jadinya nggak biasa kan jadwal yang kalau di itu kan, jadi banyak varian itu juga ada yang lain. Oke. Saya sudah memberikan materinya sudah, kemudian video pembelajarannya sudah, jadi kalian sudah bisa nonton ya. Sebentar dulu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini memotivasi diri kita untuk bisa lebih ya menggali potensi, kemudian kita mencari peluang ya supaya mendapatkan rezeki dari peluang tersebut ya. Kemudian, nah, saya mau tanya, ya tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang latar belakang usaha tersebut? Ayo, Sheryl, silakan. Kenapa nama saya yang latar belakang ini adalah karena dia ingin memberikan cita-citanya dan berusaha bangun dengan keinginan membawa usaha cendol. Dan dia ingin menaikkan derajat cendol supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Oke, tepuk tangan. Kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk membuat usaha tersebut? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aris Utami, saya menjawab pertanyaan tersebut. Pastinya kita akan mempersiapkan modal dan mengandalkan sosial media untuk menjadi wadah promosi usaha yang kita miliki agar dirinya ke depan. Oke, tepuk tangan. Kemudian ada modal, kemudian bahan baku yang kita siapkan, pemasarannya juga harus kita pikirkan. Bagaimana caranya? Ya, ada pemasarannya dengan pemasaran yang langsung, ya, menjual langsung kepada konsumen secara langsung. Tapi juga ada cara lain, ya, dengan online begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kan kemarin kalian sudah menghasilkan satu produk tuh ya, PPT ya. Nah, sekarang persiapan untuk presentasi. Yang pertama, yang tampil kelompok 1 dulu. Persiapkan kelompok 1 ya untuk presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Ibu Retno yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang rencana usaha kecil dan menengah. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alisa Rama, dengan teman-teman saya yaitu yang sebelah kiri saya ada Adila Muhammadiyah dan yang sebelah kanan saya ada Oktaviani dan sudah Aulia Firdaus. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan diikuti sama Adila. Mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama dalam materi rencana usaha kecil dan menengah terdapat 2 jenis sumber daya, yaitu sumber daya nabati dan sumber daya hewani. Kelompok kami memilih sumber daya nabati dan kelompok kami membuat produk bakpia kacang hijau yang kami namai bakpia Wenakwa. Selanjutnya, analisis 5W1K dari bakpia kacang hijau, yaitu yang pertama ada ulat. Apa produk yang kita buat? Produk yang kita buat adalah bakpia kacang hijau. Selanjutnya ada Y. Kenapa kita menjual produk bakpia kacang hijau? Karena bakpia mempunyai rasa yang enak dan mempunyai variasi yang beragam.
Yang ketiga ada web, di mana kita akan menjual produk tersebut di sebuah toko, stasiun, dan online shop. Yang keempat ada web, kapan kita akan menjual produk bagian kaca hijau tersebut ketika alat dan bahan sudah siap. Selanjutnya ada siapa orang yang paling setuju untuk memasarkan produk bagian tersebut. Ada guru, siswa, karyawan, dan semua kalangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tahu. Bagaimana cara kami mempromosikan bagian tersebut melalui media sosial dan dengan harga 15.000. Selanjutnya ada analisis SWOT dari bagian kaca hijau. Yang pertama ada strength. 1. Bagian memiliki variasi yang beragam. 2. Bagian bersertifikasi halal. Dan yang ketiga harga yang terjangkau. Selanjutnya ada weekends. Yang pertama, kurangnya penggunaan teknologi dalam proses produksi. Yang kedua, sulitnya mendapatkan bahan baku utama karena tergantung pada musim panen. Dan yang ketiga, proses produksi yang memakan waktu yang lama. Selanjutnya ada opportunity. 1. Meningkatnya minat konsumen terhadap makanan tradisional. 2. Meningkatnya kesadaran konsumen akan makanan sehat dan halal. Dan yang ketiga, ada potensi pasar yang besar di luar daerah. Yang terakhir ada tips. Yang pertama, persaingan cepat dan merek dan produsen bagian yang lain. Kedua, perubahan tren atau selera konsumen. Dan yang terakhir, perubahan harga bahan baku. Selanjutnya ada produksi dan keuangan. 1. Alat dan barang. 1. Mixer seharga Rp332.000. 2. Oven seharga Rp109.000. 3. Rumah kutusan seharga Rp24.000. 4. Mangkuk seharga Rp8.000. 5. Spatula seharga Rp5.000. Yang keenam ada pisau seharga Rp10.000. Yang ketujuh ada kotak empat seharga Rp25.000. Jumlah total dari alat dan barang berjumlah Rp512.000. Selanjutnya bahan baku. Yang pertama tepung terigu seharga Rp14.000. Yang kedua gula halus seharga Rp11.000. Yang ketiga ada margarin seharga Rp14.000. Yang keempat ada garam seharga Rp40.000. Yang kelima ada kacang hijau seharga Rp20.000. Yang keenam santan seharga Rp9.000. Yang ketujuh ada gula pasir seharga Rp10.000. Yang kedelapan ada daun pandan seharga Rp2.000. Yang kesembilan alilis seharga Rp1.000. Yang ke-10 telur seharga Rp2.000. Dan yang terakhir ada minyak goreng seharga Rp15.000. Jumlah total dari bahan baku tersebut adalah Rp140.000. Terdapat struktur organisasi. Yang pertama pemilik perusahaan ada Ainur Fauzia. Yang kedua bagian produksi ada Rizal Firdaus. Yang ketiga bagian pemasaran ada Oktaviani. Dan yang terakhir bagian keuangan ada Alisa Ahmad. Itu adalah bagian produk yang telah kami buat. Langsung ke yang tadi logonya aja. Terakhir di logo aja. Udah, nah, oke. Baiklah, dari presentasi saat ini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Zafra Ramadhani. Saya ingin bertanya, kenapa kalian memilih sumber daya nabati sebagai produk yang kalian jual? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Zafira atas pertanyaannya. Jadi saya menjawab, kenapa kami memilih sumber daya nabati? Karena sumber daya nabati memiliki banyak manfaat, salah satunya menjadi bahan pangan dan bisa juga menjadi obat-obatan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Anang Fiaulia. Saya ingin bertanya, mengapa kalian memilih produk bakpia untuk produk yang Anda jual? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Anda sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Mengapa kami memilih bakpia sebagai produk yang kami jual? Karena bakpia banyak digunakan oleh setiap kalangan. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, karena tadi yang masuk atau yang mempresentasikan kelompok satu, maka saya minta yang memang sudah ada di RKPD itu ya terkait dengan evaluasi pengalaman, maka pertanyaannya adalah ya apa saja yang sudah kalian pelajari? Ayo silakan perwakilan dari kelompok satu untuk menjawab pertanyaan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Alisa Rahma. Saya akan menjawab evaluasi pengalaman. Yang pertama, apa yang sudah dipelajari? Yaitu tentang membuat rencana usaha kecil dan menengah. Yang kedua, apa yang kalian kuasai dari materi tersebut?
pertama, memilih satu produk, yaitu kita memilih produk nabati. Yang kedua, membuat estimasi biaya untuk memproduksi produk tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana cara membuat produk tersebut. Dan yang keempat, memasarkan produk tersebut. Selanjutnya yang ketiga, bagian apa dari materi yang belum dikuasai, yaitu pemasaran produk yang akan dijual. Tapi kami optimis bahwa produk kami akan laku di pasaran. Dan yang keempat, apa upaya kalian menguasai materi yang belum dikuasai? Yaitu yang pertama, belajar dengan lebih giat dan tekun terkait materi rencana usaha kecil dan menengah. Dan yang kedua, selain kami melakukan pemasaran langsung kepada konsumen, tetapi kami juga melakukan pemasaran secara online. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ya, oke, tentang ya, hasil dari evaluasi pengalaman dari kelompok 1. Saya berharap kelompok 2, 3, dan 4 itu juga ada pengalaman dari apa yang sudah dipelajari. Ya. Kemudian langsung saja, ya, saya meminta sebelum menutup ya pertemuan kita, tolong simpulkan dari apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa, silakan. Silakan. Perkenalkan, saya Nela Fitri. Saya akan menyimpulkan paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Rani. Jadi kesimpulannya, yang pertama menyimpulkan sumber daya nabati dan hewani untuk membuat satu produk. Yang kedua, menganalisis 5W1H. Yang ketiga, membuat profil usaha. Yang keempat, menganalisis SWOT. Yang kelima, produksi dan keuangan. Dan yang keenam, membuat PPT Canva dan logo produk. Oke, terima kasih. Ya, dan untuk semuanya juga ya. Jadi apa yang sudah dipelajari mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tadi ada kesimpulannya, refleksinya adalah bagaimana caranya supaya kalian menggali potensi, ya, gimana caranya kalian punya peluang untuk nantinya bisa memasarkan produk yang dihasilkan, maka potensi itu harus digali dulu, ya, supaya bisa menghasilkan satu produk. Bagaimana cara nanti membuatnya, kemudian memasarkannya. Seperti itu ya untuk materi yang sekarang. Jadi nanti minggu depan ya lanjut materi terkait dengan e-commerce ya, tentang pemasaran ya, ada nama online ya, penjualan atau nanti gimana kita platform ya, istilahnya platform kalau yang sekarang itu untuk yang online-nya. Jadi bagaimana nanti kita memasarkannya kepada siapa saja, kalangan dan sebagainya, itu nanti online. Jadi untuk berikutnya tentang e-commerce ya. Jadi untuk terakhir untuk menutup pembelajaran ya, sebelum mengakhiri, mari silakan ya berdoa terlebih dahulu sebelum kalian nanti selesai untuk pembelajaran. Silakan Zafira. Bersiap. Dimulai, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Shadaqallahul azim. Tapi sebelum pulang, perhatikan dulu meja kursinya. Ayo silakan, makanya Bapak Ibu semua ya. LKPD-nya dikumpulkan silakan. LKPD. Mana LKPD-nya? Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 4 dan 5. Baiklah. Ini hasil LKPD-nya. Alhamdulillah sudah. Tadi sudah berdoa, ya. Sudah semuanya sudah. Kemudian disiapkan dulu nggak sebelum pulang ya. Ya, siapkan aja dulu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.